真的不愿意见爸爸最后一面吗？阿华，洞穿后才会进入的假死状态。一旦进入灵，它可以带你去宇宙任何一个地方。不要。而且宇宙也并不好。我们要去见一个人，包括陨魔星，包括主人这样强大的血，我绝对不允许。现在别无他法，只能一试。这金角巨兽，连你也没有办法吗？ Halo guys, selamat datang di channel Portal Donghua. Dan pada hari ini, tepatnya hari Rabu tanggal 19 April tahun 2023, saya kembali mewakili Bang Panjul, akan membawakan bocoran alur cerita Donghua Swallowed Star, episode 85, yang baru akan rilis pada tanggal 25 April tepatnya minggu depan. Nah, karena serial aslinya sendiri belum dirilis, maka sudah pasti, gambar serta suara video tidak akan sama, karena video ditempatkan hanya sebagai ilustrasi saja. Dan biar nggak kebanyakan spoiler di awal, tekan dulu dong tombol subscribe-nya, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, karena itu tandanya kita akan langsung masuk ke alur ceritanya. Sebenarnya alur cerita ini, sebagian besar sudah masuk dalam bocoran episode 84 kemarin guys, tapi kali ini, Bang Panjul akan kembali melanjutkan ceritanya, biar susunan episodenya bisa tersusun baik dalam playlist. Yang dimana pada episode 84 kita semua sudah melihat. Setelah pengorbanan Hong dan Dewa Petir, umat manusia kembali dikagetkan dengan si Golden Hornet Behemoth yang kembali hidup, dan segera melesat untuk membunuh Hong dan Dewa Petir, yang menurut perkiraan Babata, kedua pejuang kuat itu telah mengalami koma, akibat menggunakan teknik bakar jiwa. Untung saja, saat akan mencabik-cabik tubuh Hong dan Dewa Petir, tiba-tiba muncul dua penjaga perak cair, yang segera melindungi Hong dan Dewa Petir, serta menahan pergerakan dari si Golden Hornet Behemoth. Sebagai satu-satunya orang terkuat di bumi saat ini, hal itu membuat Luo Feng frustasi dan berpikir untuk mengalahkan monster tersebut, yang berujung pertengkaran dengan si Babata. Saat Luo Feng akan meninggalkan ruang pelatihannya, Babata pun merenungi semua yang dikatakan Luo Feng. Ia yang semula menganggap manusia bumi sangat rentan dan rapuh, mulai sedikit mengerti bahwa manusia bumi begitu gila, karena masih terus berjuang dan mendedikasikan diri mereka untuk negara, yang bagi mereka, itu adalah sebuah kehormatan besar. Namun walaupun demikian, Babata yang sudah menunggu dan hidup dalam kesepian selama lebih dari 50.000 tahun, jelas ia tak akan mengizinkan Luo Feng untuk melakukan pertarungan yang sia-sia. Sementara Luo Feng, saat akan keluar dari ruang pelatihannya, tiba-tiba ia teringat perkataan Babata, bahwa jiwa adalah akar kehidupan setiap makhluk hidup. Menyadari akan sebuah hal, Luo Feng pun berkata, "Babata, bukankah saat ini kekuatan hidup monster yang menelan itu jauh lebih lemah dari sebelumnya, dan apakah itu berarti jiwanya juga menjadi lebih lemah dari sebelumnya? Cepatlah katakan padaku," ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata dengan ragu-ragu, "Benar, saat ini jiwa dan kekuatan monster itu berada dalam kondisi terlemah. Namun, itu masih bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh seorang pembaca roh tingkat penjelajah bintang level 3 sepertimu," ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, "Babata, sebelumnya kamu katakan, bahwa saat ini monster itu masih sangat muda, dengan begitu seharusnya jiwanya lebih rapuh. Ditambah lagi ia telah secara berurutan menerima serangan meriam laser B6, dan serangan Hong dan Dewa Petir. Dengan demikian, kekuatannya saat ini seharusnya hanya sekitar 20% dari sebelumnya. Dan jika aku mengambil resiko bersama 5 pejuang dengan menggunakan teknik rahasia 6 bilah, dan dikombinasikan dengan teknik rahasia Tower of the Void, mungkin kita masih memiliki kesempatan untuk menghabisi monster itu," ucap Luo Feng, yang dengan cepat mensimulasikan rencana dalam pikirannya. "Luo Feng, apakah kamu ingin mati? Jangan pikirkan pikiran gila seperti itu karena aku tidak mengizinkannya," ucap Babata. "Babata, siapa yang ingin mati? Aku hanya sangat berharap untuk melihat anak-anakku lahir, dan memiliki kehidupan yang bahagia. Babata, saat ini aku hanya punya 2 pilihan. 1. Jadilah seperti kura-kura pengecut, dan melihat begitu banyak rasku yang terbunuh, serta mendengar tangisan anak-anak tak berdosa saat kehilangan orang tua mereka. Sementara aku,
hanya bersembunyi di kapal planet meteorit bersama dengan orang-orang terdekatku. Dan setelah anak-anakku lahir, mereka akan menjalani hari-hari tanpa sinar matahari dan teman, dan hanya akan mendengarkan kami menceritakan bumi, yang pernah dipenuhi dengan banyak anak-anak seperti mereka. Dan Babata, katamu sebelumnya bahwa kehidupan alam semesta sangatlah kejam, dan hanya pejuang tingkat bintang yang bisa dengan nyaman bertahan di alam semesta. Sementara aku, keluarga dan anak-anakku yang bukanlah pejuang tingkat bintang, saat memasuki alam semesta dan planet lain, bukankah itu akan sangat berbahaya? Mendengar ucapan itu, Babata dengan tenang berkata, itu memang benar, kehidupan alam semesta tidaklah adil. Pertempuran terjadi di setiap planet dan setiap galaksi. Dan akan sangat tragis untuk membawa orang normal ke alam semesta, ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, sebelum dapat menjelajahi alam semesta, aku perlu mencapai tingkatan bintang terlebih dulu, dan berapa lama waktu yang aku butuhkan untuk mencapai level bintang? Apakah puluhan tahun? Dan jika selama itu, maka aku dan anak-anakku akan tinggal di kapal selama beberapa dekade. Jika benar demikian, itu benar-benar mimpi buruk bagiku, dan aku lebih baik mati daripada membiarkan anak-anakku menjalani kehidupan seperti itu, ucap Luo Feng, membuat Babata terdiam. Sesaat setelahnya, Luo Feng kembali berkata, Babata, sudah aku putuskan, aku akan menggunakan teknik Tower of the Void, dan dikombinasikan dengan teknik 6 pedang untuk melawan Golden Hornet Behemoth, walaupun dengan nyawaku sebagai bayarannya, ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Babata ingin berbicara dan membujuk Luo Feng, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Sesaat setelahnya, Luo Feng menarik nafas dalam lalu berkata, Babata, sejak aku berusia 18 tahun dan aku menjadi seorang pejuang, aku tidak pernah takut akan kematian. Dan sebaliknya, aku lebih takut anak-anakku menjalani hidup mereka di kapal selama beberapa dekade. Dan aku bahkan lebih takut lagi, pengorbanan Hong, Dewa Petir dan pejuang lain menjadi sia-sia. Dan kami manusia, sama sekali tidak takut akan kematian, karena suatu saat, kami akan menjadi tua dan mati, ataupun mati karena penyakit, karena itu semua adalah siklus kehidupan kami. Dan selama masih hidup dan dapat berjuang, aku ingin membantu semua orang, dan atas nama mereka dan diriku sendiri, aku sangat ingin bertarung, ucap Luo Feng lalu tertawa keras, sembari melanjutkan perkataannya. Semua orang tahu, aku adalah pembaca roh terkuat di bumi, sementara Hong dan Dewa Petir, mereka adalah dua petarung terkuat, dan telah bertarung habis-habisan. Jadi sebagai pembaca roh terkuat, bagaimana aku bisa mundur dan mengabaikan pengorbanan mereka, ucap Luo Feng. Di sisi lain, tawa Luo Feng itu membuat Babata terdiam, karena ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Namun, setelah melihat tekad yang dimiliki Luo Feng, Babata pun mulai menyimpan rasa hormat pada Luo Feng, karena sepertinya, Master Huyan Bo tidak salah dalam memilih murid. Setelah terdiam sejenak, Babata pun memasang ekspresi serius sembari berkata, Luo Feng baiklah, aku akan membantumu, dan kita akan bertarung habis-habisan untuk membunuh monster itu, ucap Babata. Setelah setuju untuk membantu Luo Feng, Babata pun menggunakan kekuatan penuhnya dalam membuat rencana. Saat itu Babata berkata, Luo Feng, untuk menggunakan teknik rahasia 6 pedang, kamu harus mencari 5 penjelajah bintang yang rela diserap jiwanya dengan menggunakan teknik Tower of the Void untuk membakar jiwa mereka. Semakin kuat kekuatan mereka, maka energi jiwa yang dihasilkan akan semakin kuat, dan akan semakin tinggi pula tingkat keberhasilan kita untuk mengalahkan Golden Hornet Behemoth. Tapi ingat, jangan sampai ada sedikit pun keraguan dari para pejuang itu, karena jika ada sedikit saja keraguan dari satu pejuang, maka semua usaha kita akan sia-sia, ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, Babata, kirimkan pesanku pada semua pejuang penjelajah bintang. Bagi mereka yang bersedia dan siap mengorbankan diri silahkan untuk membalas pesan itu, ucap Luo Feng dengan lembut tapi sangat tegas. Mendengar perintah itu, Babata pun segera mengirimkan pesan. Dan di bawah kendali Babata, hanya dalam sepersekian detik, semua prajurit penjelajah bintang di bumi segera menerima berita itu. Di sela itu Babata berkata, Luo Feng, menurutmu berapa banyak yang bersedia berkorban? Aku tidak tahu, sahut Luo Feng, sembari menggelengkan kepala. Karena bagaimanapun, teknik 6 pedang adalah teknik rahasia dan gerakan yang sangat spesial di planet meteorit.
namun memiliki syarat khusus, yang dimana teknik ini membutuhkan orang lain untuk mengorbankan jiwa mereka dan mentransfer energi mereka. Namun pengorbanan ini, harus ada persetujuan, kemauan, dan tanpa syarat. Jika ada sedikit saja keraguan, maka teknik ini akan sepenuhnya gagal. Dan oleh sebab inilah, Luo Feng tidak bisa memaksa orang lain untuk mengorbankan jiwa mereka dan mengorbankan diri mereka sendiri, dan hanya bisa menunggu, siapa yang rela untuk dijadikan tumbal. Tak berselang lama, tiba-tiba jam tangan komunikasi taktis Luo Feng mengeluarkan suara, yang menandakan ada pesan masuk. Dan alangkah kagetnya Luo Feng, saat mengetahui, bahwa orang pertama yang merespon pesannya adalah, Yao Rao, salah satu dari 3 dewa perang kepercayaan Hong, yang berkata dalam pesannya. Aku Yao Rao, dan aku bersedia untuk mengorbankan jiwaku, bunyi pesan yang membuat jantung Luo Feng berdetak kencang. Dan tak berselang lama, jam komunikator Luo Feng mulai berbunyi secara terus-menerus, tanda banyak pesan yang telah masuk. Dan bunyi itu sendiri, terus berlanjut hingga 3 menit 16 detik. Setelah bunyi komunikator sepenuhnya berhenti, Babata pun berkata, Luo Feng, saat ini kamu telah menerima 81 pesan, 62 diantaranya bersedia, dan yang lainnya mempertanyakan seberapa besar peluang yang kamu miliki untuk membunuh Golden Hornet Behemoth. Dan jika kamu mengizinkan, maka aku akan segera memilih 5 orang, dengan tingkat kekuatan tertinggi dari para pejuang yang bersedia. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, baiklah, semua aku serahkan padamu, ucap Luo Feng. Dan tak berselang lama, Babata pun berkata, sudah, saya telah memilih 5 pejuang itu, yang diantaranya adalah Mo Henderson, Isburne, Tripati Singh, Jia Yi, dan Sokolov. Kelima orang ini berasal dari Amerika, Eropa, India, China, dan Rusia. Tapi Luo Feng, sepertinya ada yang aneh, karena ketua kelima Istana Dewa Perang sama sekali tidak merespon pesan yang aku kirimkan. Sudahlah, kita tidak bisa memaksa siapapun untuk bunuh diri bersama kita, ucap Luo Feng, lalu dengan tenang berkata. Babata, segera hubungi 5 orang ini, beri mereka waktu 50 menit untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka. Setelah itu, segera bergegas dengan kecepatan maksimal menuju Samudra Pasifik, ucap Luo Feng, lalu bergegas menemui keluarganya, untuk mengucapkan kata perpisahan. Di sela itu, saat pemberitahuan Babata telah dikirim, tampak seorang pria tinggi dan kokoh, berkebangsaan Rusia, tampak sedang berdiri di depan pintu yang tertutup, sembari memanggil nama anaknya. Elena, Elena, ini akan menjadi yang terakhir kali aku melihatmu. Apakah kamu tidak ingin melihat ayahmu ini, ucap Sokolov, yang merupakan petarung nomor 1 Rusia. Dalam novel dijelaskan, bahwa Sokolov tidak pernah menikah dan sangat suka minum, serta sangat suka mengencani wanita, dan Elena adalah hasil dari perbuatannya itu. Saat itu Sokolov kembali berkata, aku akan segera menuju Samudra Pasifik untuk menghadapi monster yang kuat. Elena, jagalah dirimu baik-baik, ucap Sokolov, yang menatap ke pintu, dengan harapan pintu akan segera dibuka. Namun sayang, pintunya tidak pernah terbuka, hingga Sokolov memutuskan untuk pergi menuju jet otomatis miliknya, yang dengan cepat terbang meninggalkan tempat tersebut. Sesaat setelahnya, pintu akhirnya terbuka, menampilkan sosok seorang wanita dengan rok panjang, yang melihat ke arah jet tempur yang mulai terbang jauh dan menghilang. Melihat jejak kaki yang tertinggal di salju, wanita itu tidak bisa menahan tangisnya. Di sisi lain, Luo Feng pun mengungkapkan kata perpisahan pada keluarganya. Saat itu ia berkata, Luo Hua, jaga ayah dan ibu dengan baik, ucap Luo Feng. Mengetahui apa yang akan dilakukan Luo Feng, ayah dan ibunya tidak bisa menahan air mata, begitupun Su Xin dan Luo Hua. Sesaat setelahnya, Luo Feng pun melangkah ke arah Su Xin sembari berkata, maafkan aku sangat berhutang budi padamu, ucap Luo Feng, sembari mengecup kening Su Xin, lalu bergegas untuk pergi. Nah guys, dalam plot ini ada sedikit adegan cerita yang tidak penting yang Bang Panjul potong, karena akan membahas adegan pernikahan Luo Feng dan Su Xin. Jadi kesannya kayak si Su Xin ini hamil di luar nikah, jadi makanya Bang Panjul potong. Singkat cerita, setelah terbang meninggalkan sektor Ming Yue, Luo Feng pun segera menghubungi Mo Henderson, Isburne, Tripati Singh, Jia Yi, dan Sokolov, agar memberikan lokasi serta kecepatan jet tempur mereka, agar dia dapat menentukan titik pertemuan.
Dan itulah guys, ending dari bocoran Donghua Swallowed Star, episode 85. Jika suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Akhir kata, sampai jumpa di bocoran alur cerita Donghua lainnya.